Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan sore hari ini untuk mengerjakan sebuah pelek, yaitu Honda CRF ya. Kita review kembali guys ya. Ini adalah jari-jari racing standar ya. Jadi racing standar ini guys, dan kita akan ubah nantinya, dan kita akan ubah lengkungannya sebagaimana video sebelumnya ada itu. Nah, ini kita review kembali. Nah, ini caranya meluruskan, caranya seperti ini guys ya. Jadi dia caranya meluruskan seperti ini. Jadi ini jari-jari adalah racing standar. Nah, kita akan ubah menjadi racing yang sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, kalau racing aslinya itu begini dia guys, dia di apa namanya, bentuknya dia agak lurus. Beda kalau ini racing standar bengkok ya. Ini kita luruskan seperti ini guys ya. Dan begitu seterusnya kita akan apa namanya, meluruskan ini. Nah, ini dia jari-jarinya guys ya. Jadi ini dia begini bentuknya. Nah, orisinilnya begini. Nah, setelah itu sudah diketuk ya, jadi menjadi seperti apa, sudah jadi apa namanya, sudah menjadi lurus ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pemasangan jari-jari, yaitu pelek belakang atau tromol belakang dulu. Kita mulai guys ya. Ini kita mulai dari sini. Kita mulai cara pemasangannya seperti ini guys ya, karena ini kita yang racik ya. Jadi caranya seperti ini, kita bengkok-bengkokkan ya. Kalau tidak kita kesulitan kalau kita tidak bengkokkan, karena nanti balasannya itu dia menengkuk ke atas. Jadi kalau kita mau balik kita agak kesulitan untuk membalasnya seperti ini. Jadi kita harus lari naikkan ke atas, bengkokkan ke atas supaya seimbang anunya nanti sebelahnya, supaya tidak terlalu terangkat ya, terangkat ke bawah. Jadi caranya seperti ini triknya guys ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk teman-teman yang belum menguasai betul kalau jari-jari standar diubah ya seperti ini tadi caranya. Untuk membuat racikan ya seperti itu, ditekuk saja sampai lurus, bukan juga lurus sekali ya, ada batasannya supaya dia duduk di tromol yang CRF ini. Nah, ini kita lanjut guys. Proses pelek belakang sudah selesai, dan ini pelek depannya yang paling ribet guys ya. Jadi di belakang tadi tidak terlalu susah ya, yang di depannya ini agak ribet. Nah, ini dia. Nah, ini kita lama di sini guys ya, karena memang agak ribet, karena kita khawatir kalau kita mau apa namanya, buru-buru itu mengambil risiko ya, bisa-bisa ini pelek baru ini catnya bisa kegores kalau kita tidak hati-hati. Makanya saya hati-hati mengerjakannya supaya tidak kegores, karena biar bagaimana juga kalau kegores kita tidak proporsional guys ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia, makanya saya bilang kita lama di sini, karena ini berisiko guys ya. Apabila kita tidak hati-hati benar, maka pelek yang tadinya bagus warnanya, kinclong warnanya, dan kalau kita tidak hati-hati benar, maka terjadilah sebuah goresan ada pada rim atau pelek itu sendiri. Makanya kita harus mumpuni di sini ya. Perlu kehati-hatian dalam hal ini untuk mengerjakan sebuah pelek yang seperti ini. Apabila kita tidak hati-hati atau teledor, nantinya ini pelek akan bisa tergores kalau kita tidak hati-hati. Jadi memang triknya agak ribet guys ya. Nah, ini karena ini bukan jari-jarinya, artinya kita yang racik sendiri, tinggal ukurannya kita samakan gitu ya. Jadi hati-hati benar. Beda kalau memang bawahannya atau memang dudukannya dibelikan ya, itu nggak masalah, kita tinggal mengikuti posnya saja. Tetapi karena ini kan diracik, diubah dulu. Nah, itulah membuatkan kita ribet, karena kita racik ulang atau kita
ubah ya. Tadinya dia lengkungannya begitu, dan kita ubah menjadi lengkungannya menjadi agak lurus sedikit. Nah itu dia, di situ dia ribetnya guys ya. Jadi ini proses pelek depannya, yang di belakang tadi sudah selesai. Kita lama di pelek depan ini karena memang dia agak ribet dibanding pelek belakang tadi. Kalau pelek depan ini agak ribet, pelek belakang itu nggak susah karena dia diameternya lebar dan tromolnya juga agak luas ya. Maksudnya dia tromolnya besar, jadi leluasa kita menyetelnya. Kalau ini kita agak kesulitan untuk menyetelnya ya, karena terbatas ya ruang geraknya begitu. Beda kalau tadi ya ruang geraknya banyak ya, luas, sehingga agak gampang sedikit dibanding pelek depan ini. Nah jadi ini prosesnya agak lama ya guys ya. Berapa durasinya ini ya, kira-kira makan sampai 15 menit paling cepat guys ini dia punya karena itu dia agak ribet pemasangannya. Jari-jari kita kita paksa untuk dibengkokkan atau kita pelintir-pelintir ya. Dan ini jari-jari bukan main-main, ini keras guys. Dia kan baja ini ya di dalamnya, terus di luarnya krom dibungkus, kemudian ada tembaganya. Jadi dia TDR itu menggunakan bahan banyak ya, bukan cuma satu, bukan cuma besi tok. TDR itu lapisannya sampai 4 ya. Nah jadi di dalam baja, di luarnya dibungkus baja itu ada lagi besi biasa, dan ada lagi tembaga kuningan, ada lagi krom ya. Itu dia, jadi TDR itu begitu. Kenapa saya katakan kalau saya gerinda itu dia muncul tembaga, muncul baja, muncul besi biasa, muncul krom di permukaannya itu. Jadi saya katakan ini 4 lapisan ya. TDR itu menggunakan besi banyak ya. Artinya besinya sih cuma 2, baja sama besi biasa. Cuma lapisannya itu yang 2 juga, ada kuningan, ada krom. Di situ dia guys ya. Nah ini yang bikin ribet di sini guys ya. Yang bikin ribet di sini setelah kita sudah memasukkan di sebelah kanan, itu sebelah kiri itu yang agak ribet, yang di sebelah cakramnya ya. Itu sebelah cakramnya kita mau memasangkan jari-jari agak ribet karena terbawa dari jari-jari racikan ini tadi. Nah andaikan jari-jari bawahan atau jari-jarinya yang sudah mau duduk di tromol itu nggak masalah. Walaupun kita sudah pasang balik langsung top, dia langsung kena juga. Nah ini tidak, kita tekan dulu sekeras-kerasnya, dan apabila kita tidak menekannya maka menyulitkan untuk masuk di lingkaran itu atau jari-jari itu sendiri ya. Seperti ini kita tekuk-tekuk, kita tarik karena supaya ada ruang untuk memasukkan jari-jari ini. Karena kalau tidak ada ruang itu bisa mengakibatkan pelek ini tergores ya, tergores. Aduh anak-anak itu ribut banget ya di luar ya, dia lagi karaokean. Aduh kita lanjut guys ya. Jadi seperti itu, apabila kita tidak extra hati-hati untuk mengerjakannya seperti ini, maka kegoreslah pelek ini. Makanya saya bilang tadi itu harus memakai trik, harus memakai cara seperti ini. Apabila jang terbangnya tidak terlalu ini bisa kegores ini bang, bisa kegores ini pelek itu. Makanya saya extra hati-hati. Apabila kegores, nama kita rusak juga pada customer kita, pada pelanggan kita. Makanya kita harus hati-hati, karena ini jari-jari racitan ya. Kita racit sendiri, walaupun paten dari toko, tapi kita ubah kembali. Makanya saya bilang racik ya, kita racik ulang. Oke. Ini di sini dia lamanya ini tadi guys, beda dengan durasinya pelek belakang itu agak cepat ya kita pasang seperti ini, karena jarak ruangnya itu luas ya, luas, dan ini sempit ya. Artinya kenapa sempit? Karena dia tromolnya kecil, kemudian spasinya itu jarak anunya itu agak rapat ya. Jadi kalau kita mau memasukkan itu kita harus tekan dulu atau kita dorong. Apabila kita tidak dorong maka jari-jari ini tersentuh kepada pelek itu tersendiri, makanya tergores.
Makanya kita sebenarnya harus 2 orang yang memasang seperti ini, ada yang menekan, ada yang memasang. Tetapi di dalam hal ini ya saya sendiri, karena saya sudah tahu triknya, caranya sudah saya tahu ya. Biasanya kita untuk bisa memudahkan itu biasanya saya pakai kaki guys mendorongnya, dan memasangnya tangan, kemudian mendorongnya itu kaki. Tapi karena ini saya hati-hati karena ini sudah ada kejadian, jadi saya tidak mau lagi menggunakan tangan saya. Jadi biasanya saya gunakan jari kaki saya, tapi saya khawatir juga nanti kegores juga nanti, kena nanti ini tromol karena ini lancip tajam. Makanya saya tinggal mendorongnya dengan hati-hati. Karena sudah ada kejadian saya pernah berdarah tangan saya gara-gara tromol yang seperti ini, karena ini adalah tajam-tajam di pinggirnya guys. Apabila racing itu adalah tajam semua kayak silet ya, hati-hati ya. Jangan lagi ada korban ya, kita pasang seperti ini tangan bisa berdarah. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya guys ya untuk memasang seperti ini. Jadi sisa berapa bagian lagi guys, walaupun tinggal sedikit, tapi itulah tadi agak ribetnya karena kita kesulitan karena jari-jarinya ini adalah racing standar dan diracik ulang sehingga durasinya lama. Ini sampai memakan durasi sampai 15 menit untuk ini pelek depannya saja. Itulah mengambil durasi yang panjang. Oke. Biasanya itu durasi pelek seperti ini paling 15 menit paling banter, paling cepat 15 menit 2. Nah, ini satu pelek 15 menit. Nah, itu dia berarti memang ada tantangan di situ. Ada tantangan sehingga durasinya agak panjang begitu. Nah, ini tinggal berapa lagi guys ya, sekitar 10 jari-jari lagi ya. 10 jari-jari. Tapi kita lama di sini karena ini belum selesai guys, masih ada 8 jari-jari lagi ya setelah ini. Sehingga kita penekanannya agak ini kita hati-hati karena kita diawasi oleh customer ya, diawasi oleh pelanggan kita sendiri, langsung terjun melihat proses pekerjaannya. Makanya kita harus ekstra hati-hati untuk mengerjakan seperti ini karena kita terpantau langsung dari customer ya, dari pelanggan kita sendiri itu terpantau langsung untuk menyaksikan pekerjaan ini secara 4 mata untuk melihat pekerjaan ini. Nah, disitulah kita harus hati-hati betul untuk memperlihatkan kita punya kemampuan supaya tidak ada goresan pada pelek ini karena ini adalah barang baru semua dipesan ya. Oke, dan sudah selesai guys kita pemasangan, dan tidak sampai di situ guys. Ini jarinya tadi sudah lengkung-lengkung semua, sudah agak kayak dia bengkok-bengkok. Makanya ini hati-hati betul ya. Jadi saya tadi pukul pakai besi ya, saya pukul besi supaya bisa lurus ini jari-jari ini. Karena tadi ini dia modelnya model kepiting guys ya. Dia sudah jadinya tadi model kepiting ya. Jadi dia terputar-putar, itu artinya jari-jari tadi lurus, dia bengkok-bengkok ya seperti kayak bundar ya gitu. Sekarang saya sudah luruskan semua, tinggal saya setel. Karena kalau kita tidak luruskan maka hasilnya seperti kepiting guys. Walaupun kelihatannya bundar jadi, tapi jari-jarinya itu model kepiting. Ya, sebagaimana dulu-dulunya itu ada yang saya kerja seperti itu ya. Modelnya seperti itu tapi kuat. Tapi karena ini update, namanya terupdate ini terupdate, ada ilmu baru sehingga kalau jari-jari seperti ini tidak model kepiting lagi. Karena kita sudah mengetahui caranya untuk jari-jari yang model kepiting itu bisa lurus atau bisa tegak seperti ini. Kalau dulu-dulunya itu ya saya kasih jadi seperti ini juga, tapi bukan jadinya begini, bukan rapi begini. Dia model seperti kepiting, dia agak melengkung-lengkung ya. Walaupun kelihatannya bundar lurus itu pelek, tapi jari-jari kalau kita perhatikan dia modelnya kayak kepiting guys. Artinya mungkin Anda bisa mengetahui bahwa
kalau bengkok itu ya bagaimana jadinya, bagaimana penataannya. Otomatis penataannya seperti ini, cuman tidak seperti ini. Artinya dia melengkungnya, jadi dia kayak bulat jadinya itu jari-jari yang silang itu menjadi bundar kelihatannya ya, kayak persisi begini. Dia bundar, ini kan sekarang sudah segitiga ya. Nah itu dia, jadi dia tegak betul, sudah lurus. Kalau dulu itu dia melengkung dulu, melengkung lagi. Jadi dia agak bundar yang persisi segitiga ini guys. Dia seperti ini kan segitiga kan. Nah itu Anda perhatikan di tromol itu dia segitiga. Dan dulu itu sebelumnya itu belum terupdate ya. Dia bundar-bundar guys. Oke. Sekarang sudah selesai guys. Ini pelek depannya ya. Ini pelek depannya sudah kita setel. Dan kita beralih ke pelek belakang ya. Pelek belakang itu makan durasi paling 4 menit ya, atau 5 menit kita tak setel, karena ini barang sudah kita atur, memang sudah kita sudah kita luruskan semua jari-jarinya yang model kepiting tadi. Ini kan model kepiting semua guys ya. Tadinya ini model kepiting semua ini dua-duanya. Nah, kenapa saya katakan model kepiting itu tadi waktu kita memasukkan kita bengkok-bengkokkan. Nah, meluruskannya itu agak ribet guys ya. Karena kalau kita mau narik aja, ini drag sampai habis, tidak akan lurus guys. Tidak akan lurus itu barang. Kenapa saya katakan tidak akan lurus? Karena ini adalah besi. Ya, besi guys ya. Sepandai-pandainya kita memutar, tidak akan bisa lurus. Kenapa saya katakan? Karena dia sudah bengkok. Otomatis kita harus pukul baru bisa lurus ya. Jadi triknya tadi saya pakaikan besi, sebuah besi peng, saya pukul, tarik lagi, pukul, tarik lagi, pukul, tarik lagi, maksudnya begitu. Jadi saya pukul tarik lagi, artinya itu saya putar ya. Saya pukul lurus, tarik lagi seperti ini caraku. Saya pukul lagi yang bengkok, saya putar lagi seperti ini. Saya pukul lagi yang bengkok, saya putar lagi seperti ini, sehingga dia lurus guys. Nah makanya sudah lurus lah hasilnya, ini tinggal kita setel begitu guys ya. Jadi penjelasannya seperti itu supaya Anda melihat videonya kenapa bisa begitu ya, model kepiting ya sudah memang begitu, karena ini terlalu tadi kita bengkok-bengkokkan, ada tantangannya di situ. Karena kalau tidak bengkok-bengkokkan, kita rumit untuk memasukkan jari-jari untuk menyusun seperti ini, sehingga kita melengkung-lengkungkan itu jari-jari atau ditekuk-tekuk, ada lari naik, ada lari turun. Nah sehingga dia modelnya seperti kepiting. Oke. Kita lanjut, paling 2 menit ke depan ini durasinya akan selesai guys ya. Tinggal sedikit ya, 2 menit ke depan, 2 menit lagi, 2 menit setengah ya. Ini pelek akan selesai, tinggal kita membalaskan ya. Membalaskan saja, karena ini paling bundaran saja yang lari. Kalau kelurusan ini sudah mantap karena peleknya bagus ya. Jadi ini tinggal bundarnya saja guys kita perbaiki ya. Kalau lurusnya sudah mantap. Ini kan belum bundar betul guys, dia masih bulat telur. Makanya itu di sini adalah cuma pembulatan saja yang agak susah. Kalau yang meluruskan itu gampang sekali guys ya. Tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan, undur kiri ya, itu sudah kalau meluruskan. Tapi kalau untuk membalaskan, membundarkan itu agak susah guys. Perlu hitung-hitungan, perlu rumus, perlu perkalian ya. Perlu perkalian di sini. Karena ini adalah hitungannya guys ya. Jadi hitungannya tadinya 36 buat, 36 biji, 36 besi atau 36 jari-jari itu. Kalau bundar telur itu otomatis yang bundar telurnya tadi di posisi 16, otomatis yang 20 itu guys kita kencangkan semua, dan 16 itu kita undur. Nah setelah kita undur yang 16 itu, kita kencang yang 20 itu, sehingga tadinya yang bundar telur berubah menjadi agak bundar. Nah setelah kita putar begitu, selanjutnya dia akan mulai bundarnya mulai mau normal. Nah setelah itu kita dapatkan kembali, kita hitung-hitung lagi. Setelah kita ketemu kembali tadinya berapa, 10 atau 26, kita ketemu lagi seperti itu. Makanya yang 10 itu kita undur lagi, dan yang 26 itu kita tarik kembali. Nah setelah itu akhirnya dia bulat guys. Setelah pembulatan sudah bulat benar, nah kita kembali ke kiri kanannya, yaitu adalah kelurusannya. Nah itu dia cara menyetel seperti itu guys ya. Jadi saya buka triknya begitu aja kalau menyetel.
Mudah-mudahan Anda bisa cerna guys. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, and comment, subscribe. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu karena itu yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu karena itu yang terpenting.